Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ghazali di sini. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk akar. A. Penjumlahan dan pengurangan. Aturan yang kita pakai adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan, caranya adalah yang kalian tambahkan angka yang di depan tanda akar. Jadi A tambah B. Sedangkan akar C-nya ini tetap, jangan diapa-apain ya. Begitu juga dengan pengurangannya. A akar C dikurang B akar C, yang kita kurangkan adalah angka yang di depan tanda akarnya. Jadi A kurang B, sedangkan akar C-nya tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika akarnya sama. Lihat di sini ya. Ini sama-sama akar C. Makanya bisa kita tambahkan atau kurangkan. Kalau seandainya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan maupun mengurangkannya. Kemudian, sebelum dijumlahkan atau dikurangkan, pastikan akarnya sudah paling sederhana. Jadi kalau ada soal, kalian cek dulu apakah itu sudah paling sederhana atau belum. Kalau seandainya belum, berarti harus kita sederhanakan seperti pada materi sebelumnya. Contohnya, tentukan hasil dari nomor 1 akar 7 ditambah 4 akar 7. Kita lihat terlebih dahulu bentuk akarnya. Di sini akar 7, di sini juga akar 7. Nah, ini sama-sama akar 7. Berarti bisa kita tambahkan. Dan akar 7 ini sudah paling sederhana. Berarti bisa langsung kita tambahkan sama dengan, ingat ya, kalau seandainya di sini tidak tertulis, berarti ini sebenarnya adalah 1. Jadi kalau kita tambahkan, berarti 1 ditambah 4 akar 7, tetap ya akar 7-nya, sama dengan 1 ditambah 4, 5. Akar 7-nya tetap, jadi 5 akar 7. Ini adalah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua. Akar 18 dikurang akar 8. Kita periksa dulu ya. Di sini akar 18. Di sini akar 8. Nah, keduanya ini belum sederhana. Jadi harus kita sederhanakan terlebih dahulu, baru kita kurangkan. Sama dengan, berarti kita ubah dulu akar, kalian tulis. Kemudian 18-nya harus kita ubah menjadi perkalian, yang mana salah satunya harus bisa diakarkan. 18 itu adalah 9 kali 2 dikurang, nah yang ini juga sama, akar 8-nya juga harus kita ubah. 8 itu adalah perkalian dari 4 kali 2 sama dengan akar 9 itu adalah 3, letakkan di luar, sedangkan 2-nya tetap di dalam tanda akar, dikurang akar dari 4 adalah 2. Akar 2 ini tetap ya, sama dengan, nah sekarang lihat ya, ini sudah sama-sama akar 2 dan paling sederhana, baru kita bisa kurangkan. Berarti buka kurung, yang kita kurangkan adalah angka yang di depan ini. Berarti 3 dikurang 2, akar 2-nya
tetap. Sama dengan 3 kurang 2 itu 1. Akar 2-nya tulis saja. 1 ini bisa kita tidak tulis. Jadi akar 2. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh yang ketiga, 4 akar 5 ditambah 5 akar 6 ditambah akar 20 dikurang akar 24 sama dengan, nah kita perhatikan dulu bentuk akarnya. Di sini ada akar 5, itu sudah paling sederhana. Akar 6 juga sudah paling sederhana. Nah, kemudian di sini akar 20. Nah, itu belum sederhana, jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Begitu juga dengan akar 24-nya. Harus kita ubah dulu. 4 akar 5-nya tetap tulis. Tambah 5 akar 6 juga tetap. Tambah akar 20 di sini harus kita ubah dalam bentuk perkalian lagi, yakni 4 kali 5 dikurang akar. Nah, sekarang 24 kalau kita ubah dalam bentuk perkalian adalah 4 kali 6 sama dengan 4 akar 5-nya tetap ditambah 5 akar 6 ditambah akar 4 berapa? 2. 5-nya tetap, berarti akar 5 dikurang akar 4, 2 juga akar 6 sama dengan. Nah, sekarang perhatikan di sini akar 5, di sini juga akar 5. Berarti ini bisa kita tambahkan karena sama-sama akar 5. Yang kalian tambahkan adalah angka yang di depan tanda akarnya. Berarti buka kurung 4 ditambah 2. 4 tambah 2. Akar 5-nya kalian tulis saja lagi ya. Akar 5. Kemudian di sini akar 6, di sini juga akar 6. Berarti itu bisa kita kurangkan. Ditambah yang kita hitung adalah 5 dikurang 2. Buka kurung 5 dikurang 2, akar 6-nya tetap sama dengan 4 tambah 2, 6 akar 5 ditambah 5 kurang 2, 3 akar 6. Nah, kemudian apakah ini sudah selesai? Apakah bisa kita tambahkan lagi? Kita cek. Di sini akar 5, di sini akar 6. Sesuai dengan aturan tadi, kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangkan jika akarnya sama. Nah, di sini beda ya, beda bentuk akarnya. Berarti tidak bisa lagi kita tambahkan, berarti ini sudah selesai. Berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Aturan yang kita gunakan adalah A akar B kali C akar D itu sama dengan sesama angka yang di depan tanda akar kita kalikan, jadi A kali C. Dan yang di dalam tanda akar juga kita kalikan, jadinya akar B kali D. Kemudian A akar B dibagi C akar D sama dengan angka yang di depan tanda akar juga kita bagi. Kemudian yang di dalam tanda akar juga kita bagi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.
Perkalian atau pembagian bentuk akar bisa dilakukan walaupun angka yang di dalam akar berbeda. Coba perhatikan tadi, di sini akar B, di sini akar D. Walaupun berbeda, kita tetap masih bisa mengalikannya ataupun membaginya. Kemudian hal yang kedua adalah selalu sederhanakan hasil dari perkalian atau pembagian. Jadi kalau kalian sudah mengalihkan atau membaginya, kalian harus menyederhanakan bentuknya. Maka bentuk sederhana itulah hasil akhirnya. Contohnya, tentukan hasil dari nomor 1. 2 akar 3 dikali 4 akar 15 sama dengan, ini perkalian ya, ini langsung saja kita kalikan sesama angka yang di depannya. Buka kurung, 2 dikali 4, kemudian akar. Nah, yang ini juga yang di dalam akar juga kita kalikan, berarti 3 dikali 15 sama dengan 2 dikali 4, 8 akar 3 dikali 15, 45. Nah, kita perhatikan ya, akar 45 itu masih belum sederhana, jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Sama dengan 8-nya tetap akar 45 ini harus kita ubah dalam bentuk perkalian, yang mana salah satunya harus bisa diakarkan. 45 adalah 9 dikali 5 sama dengan 8-nya tetap akar dari 9 adalah 3, berarti 8 kali 3 akar 5 sama dengan 8 kali 3 24 akar 5. Nah, ini hasilnya. Contoh yang kedua, 8 akar 24 dibagi 2 akar 3 sama dengan, sama seperti tadi, berarti yang kita bagi adalah sesama angka yang di depan. Berarti buka kurung, 8 dibagi 2, kemudian akar, yang di dalam akar juga kita bagi, 24 dibagi 3 sama dengan 8 bagi 2, 4 akar 24 dibagi 3, 8. Nah, 8 di sini juga belum sederhana, jadi harus kita ubah terlebih dahulu. 4-nya tetap akar 8 kita ubah menjadi perkalian, yang mana salah satunya harus bisa diakarkan. 8 itu adalah 4 dikali 2 sama dengan 4-nya tetap akar dari 4 itu adalah 2, jadi kali 2. Ininya tetap akar 2 sama dengan 4 kali 2, 8 akar 2. Inilah hasilnya. Contoh yang terakhir, akar 240 dibagi akar 5 sama dengan, nah kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung bagi saja angka yang di dalam
tanda akar. Berarti akar 240 dibagi 5 sama dengan akar 240 dibagi 5 itu adalah 48 sama dengan 48 harus kita ubah terlebih dahulu ya. Jadi akar 48 itu adalah perkalian dari 16 kali 3 sama dengan akar 16 itu adalah 4. 3-nya tetap akar 3. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.